Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS. Dan kisah ini adalah kisah Miftah ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti teman-teman udah gak sabaran nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Wanita pencari tumbal kembang kantil. Kisah Miftah. Di tempat ritualnya, Manilam tampak tersenyum puas karena sudah berhasil menumbangkan Ki Cahyo, dukun bayaran dari Bu Sarni, dan juga Bu Sarni sendiri tanpa harus turun langsung mengotori tangannya dan menguras energinya. Siapapun yang berani mengganggu ketenangan aku dan Ningrum muridku, tak akan aku biarkan nyawanya masih melekat di badan, kata Manilam dengan sebuah senyum yang kini terkembang lebar dari bibirnya. Lalu perempuan itu dengan santai mengambil sekuntum kembang kantil yang ada di atas piring. Dia kunyah perlahan dengan kedua mata yang terpejam, seolah-olah begitu menikmati setiap sensasi yang ia rasakan di lidahnya. Semoga Ningrum muridku berhasil mendapatkan tumbal baru dan membawanya ke sini agar kesaktianku jadi semakin bertambah, gumam Manilam dalam hati. Kemudian Manilam mengatupkan kedua tangannya di atas dada, tapi dengan posisi menyilang, mulutnya yang sudah menghabiskan beberapa kuntum kembang kantil kini berkomat kamit merapal mantra. Mantra yang menggunakan bahasa Sunda Buhun atau bahasa kuno yang kini sudah jarang digunakan oleh halayak, terdengar lirih diucapkan perempuan setengah baya itu. Sementara itu, di tempat terpisah, Ningrum yang diam-diam menguntit Miftah sampai ke rumahnya merasa kesal karena ada Nindi yang rupanya sedang bersama pemuda tampan itu. Bahkan kini Nindi diajak Miftah ke rumahnya. Sial, kenapa cewek itu mau ikut juga sih? Aku kan jadi gak bisa leluasa mendekati pemuda incaran calon tumbalku, rutuk Ningrum yang tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Ningrum pun terpaksa menunggu di sebuah warung kecil yang letaknya hanya beberapa langkah dari rumah Miftah. Dia tidak mau terburu-buru dalam menjalankan aksinya. Tak lama kemudian, dari kejauhan, Ningrum melihat ada pemuda yang tak kalah tampannya dengan pemuda yang menjadi incarannya. Pemuda berambut cepak itu sepertinya baru saja membeli makanan dari warung nasi yang berada di pinggir jalan. Miftah pasti senang sekali aku bawakan semur jengkol kesukaannya, gumam pemuda itu seraya melirik plastik berisikan nasi dan lauk pauknya berupa semur jengkol, sayur kacang merah, dan ayam goreng serundeng yang kini dipegang di tangan kirinya. Ya, pemuda itu adalah Rangga, kakak dari Miftah. Saat tahu Miftah akan pulang kuliah cepat dan ingin mengajak Nindi ikut ke rumah, Rangga tadi segera bergegas pergi ke warung nasi agar bisa makan siang bertiga dengan keduanya. Rangga tidak menyadari kalau dari kejauhan ada sepasang mata indah yang tak berkedip memandangnya. Ningrum terlihat kaget ketika melihat Rangga menghilang dan masuk ke dalam sebuah rumah tempat dia tadi melihat pemuda incarannya. Loh, kok pemuda barusan masuk ke rumah yang sama dengan pemuda tampan yang jadi incaranku sih? Apa jangan-jangan mereka berdua tinggal serumah ya? Pikir Ningrum. Sementara itu, Miftah begitu sumringah melihat sang kakak membelikan semur jengkol kesukaannya. Kedua mata pemuda bertubuh jangkung itu spontan berbinar. Wah, tahu aja kalau aku lagi pengen banget makan semur jengkol. Miftah tampak menelan ludah dan tanpa ragu langsung menyambar plastik yang dipegang oleh Rangga. Sebaliknya, Nindi malah sebal melihat kelakuan sahabatnya itu. Lebay amat sih kamu, Mif. Ketemu semur jengkol aja reaksinya kayak dapat duit sekarung, ledek Nindi yang langsung memonyongkan bibirnya. Diam kamu radio butut, suka-suka akulah, ganggu kesenangan orang aja, balas Miftah.
Rangga yang melihat kelakuan mereka berdua seperti biasa hanya bisa geleng-geleng kepala, kemudian dia berjalan ke arah dapur mengambil piring buat mereka bertiga. Miftah sendiri sudah lebih dulu berlari mengambil nasi. "Nih buat kamu ayam serundengnya, kan kamu nggak doyan jengkol," kata Rangga seraya mengangsurkan piring ke Nindi. "Makasih ya, A. Tahu aja kalau aku nggak suka makanan yang bau-bau," saut Nindi, tapi matanya melirik ke arah Miftah yang sedang duduk di sampingnya. Miftah terlihat begitu lahap menikmati semur jengkol kesukaannya. Sadar jika dia sedang disindir oleh Nindi, Miftah langsung menghentikan kunyahannya. "Apaan sih lihat-lihat? Sir," tanya Miftah tanpa tedeng aling-aling. Wajah Nindi refleks berubah menjadi merah padam. Dia tidak mau orang lain tahu isi hatinya, apalagi sekarang ada Rangga, kakak dari Miftah yang sangat diseganinya. "Kalau mau makan ya makan aja, jangan berisik. Dasar kulkas 3 pintu," balas Nindi lalu mencubit ke baspa Miftah. Terdengar suara teriak sakitan keluar dari mulut pemuda itu. Sakit tahu, main cubit aja, aku balas nih." Miftah yang tahu Nindi paling anti sama bau jengkol langsung menghembuskan nafasnya yang sudah terkontaminasi semur jengkol tepat ke wajah Nindi. Tentu saja hal ini membuat Nindi kelabakan. Mulut Miftah yang kini bau jengkol membuatnya blingsatan. Gadis itu langsung beringsut menjauhi Miftah. "Ih, bau jengkol!" teriak Nindi lalu pindah duduk ke kursi yang paling pojok. Sementara hidungnya masih dijepit oleh tangan kirinya. Bukannya kasihan, apalagi merasa bersalah, Miftah malah justru tertawa terpinggal-pinggal. Miftah paling suka bila melihat Nindi sudah ngambek karena di matanya gadis itu terlihat begitu imut kalau sedang ngambek ataupun ngomel-ngomel. Rangga yang sedari tadi hanya merasa menjadi obat nyamuk, kali ini mulutnya gregetan juga untuk menengahi perdebatan sang adik dengan Nindi. "Sudah. Aduh, masa mau makan aja kalian pakai berantem juga sih? Sekali lagi kalian berantem di depan AA akan langsung panggil penghulu. Biar kalian berdua dinikahin sekalian. Sekarang juga mau?" Ancam Rangga sambil bergantian menatap Nindi dan Miftah. Ancaman dari Rangga itu rupanya berhasil. Kini dua sahabat yang suka bertingkah seperti kucing dan tikus itu sontak sama-sama terdiam, lalu melanjutkan makan tanpa berani saling melirik satu sama lain. Sementara itu, di luar rumah, Ningrum yang ingin segera mendapatkan salah satu antara Miftah dan Rangga sebagai calon tumbal pesugihannya memutuskan untuk nekat dengan menghampiri mereka langsung ke rumahnya. Tak lupa, Ningrum juga berkomat kamit membacakan mantra pengasihan yang diajarkan oleh Manilam. Namun, baru saja kakinya hendak memasuki halaman rumah kediaman dari Miftah dan Rangga, tiba-tiba saja tubuhnya langsung terpental hingga jatuh tersungkur ke jalan yang beraspal. Terdengar peki kesakitan perempuan muda yang kini berstatus janda muda tersebut. Ningrum merasa seperti ada sebuah kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba saja mendorong tubuhnya dengan sangat keras sehingga membuat tubuhnya terpental cukup jauh menghantam jalan yang beraspal. Untunglah saat itu suasana jalan sedang sepi dari lalu lalang kendaraan sehingga Ningrum tidak perlu takut ketahuan diam-diam hendak masuk tanpa izin ke halaman rumah Miftah. Sial, sepertinya sekeliling rumah ini sudah diberi pagaran yang energi yang besar. Duh, kenapa kepalaku juga jadi sakit begini sih? Keluh Ningrum yang refleks memijat-mijat kepalanya yang terasa begitu berat, bak ditindih oleh sebuah bongkahan batu besar. Kemudian, dengan langkah terhuyung-huyung, Ningrum melangkah gontai menuju pinggir jalan untuk menetralisir kondisi tubuhnya yang sempat limbung. Dengan tangan gemetar, Ningrum mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Senyumnya sedikit merekah saat ia berhasil mengambil sekuntum kembang kantil yang masih kuncup. Ningrum langsung mengunyahnya, sedangkan kedua matanya masih terus menatap nanar ke arah rumah Miftah dan Rangga. Setelah makan siang, Miftah dan Nindi berpamitan ingin kembali lagi ke kampus karena ada rapat pembentukan panitia wisuda untuk senior mereka yang akan diwisuda dalam waktu dekat. Rangga juga baru ingat kalau dia harus kembali mengecek toko kelontong miliknya. Kebetulan hari ini ada pengiriman barang. Rangga pun bergegas menyambar kunci motornya.
Ketika sepeda motor milik Rangga hendak melintasi warung tempat Ningrum memata-matai gerak-geriknya sejak tadi, tiba-tiba saja Ningrum dengan cepat berlari ke arah jalan. Perempuan muda itu sengaja seperti hendak menabrakkan dirinya ke sepeda motor milik Rangga. Wajah Rangga langsung berubah pias ketika sadar sepeda motornya hampir saja menabrak seseorang. Ningrum pura-pura terjatuh ke jalan beraspal, lalu mengerang-erang kesakitan. Rangga yang merasa bersalah segera turun dari atas sepeda motornya, lalu dengan setengah berlari dia menuju Ningrum yang masih terkapar di tengah jalan. Teh, Teteh nggak apa-apa? Tanya Rangga cemas. Ningrum pura-pura mengerang kesakitan sehingga membuat pemuda itu semakin merasa cemas. Aduh, maafin saya teh, tadi saya nggak sengaja, kata Rangga seraya membantu Ningrum berdiri. Dalam hatinya, Ningrum tersenyum senang karena rencananya untuk menjebak Rangga akhirnya berhasil. Laki-laki ini tidak kalah ganteng dengan laki-laki yang sedang kuincar tadi. Akhirnya, aku mendapatkan tumbal baru juga untuk diserahkan ke Mak Nilam, kata Ningrum dalam hati. Rangga yang tidak terlahir indigo seperti Miftah adiknya tentu saja tidak bisa membaca isi hati dan maksud jahat dari Ningrum. Rangga bahkan menawarkan diri untuk membawa Ningrum ke rumahnya demi bisa mengobati luka-luka perempuan muda itu. Tapi Ningrum yang tadi sempat mendapat serangan gaib dari pagaran rumah Rangga saat hendak memasukinya tentu saja tidak mau hal itu terulang kembali. Aku harus bisa menjauhkan laki-laki ini dari rumahnya, biar aku tidak kembali mendapatkan serangan dari pagaran gaib di rumah itu. Jadi, aku lebih leluasa untuk menguasai otak dan juga tubuhnya, kata Ningrum dalam hati. Kalau Akang tidak keberatan, tolong antarkan saya pulang aja ya Kang. Cuma rumah saya memang agak jauh, di pinggiran kota Garut, gila Ningrum. Ningrum yang memang sudah diberi pelet pengasihan oleh Manilam sejak tadi tidak pernah lepas menatap manik hitam di mata Lang milik Rangga. Hal itu dia lakukan sambil dalam hatinya terus membacakan mantra-mantra agar Rangga bisa terpikat kepadanya dalam waktu singkat, dan usaha Ningrum pun berhasil. Rangga tiba-tiba saja seperti merasa terhipnotis. Untuk pertama kalinya Rangga seperti merasa langsung tertarik pada kecantikan Ningrum. Rangga pun seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. "Ah, baik, baik kalau itu maunya Teteh, saya ikut aja," saut Rangga. Kini tatapan mata Rangga berubah kosong, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat mengendalikan kontrol diri dan otaknya. Bahkan Rangga hanya bisa menganggukkan kepala sebagai pertanda setuju ketika Ningrum memintanya untuk mengantar pulang ke rumahnya. Ningrum sengaja meninggalkan mobil mewahnya terparkir di dekat warung. Kini baginya, segera menyerahkan calon tumbal ke Manilam itu jauh lebih penting daripada apapun, termasuk mobil mewah yang harganya tak sebanding dengan kekayaan yang nanti akan diperolehnya. Sementara itu, Miftah dan Nindi sedang dalam perjalanan menuju ke kampus. Tanpa disengaja, mereka berpapasan dengan Rangga yang mengendarai sepeda motornya sambil ngebut, bahkan melintas di samping sepeda motor yang dikendarai oleh Miftah dan Nindi. Loh, itu kayak Rangga, tapi kenapa dia boncengin cewek? Tumben, gumam Miftah. Nindi yang melihat ekspresi kaget dari Miftah langsung nyeletuk. "Kamu ini Mif, ya biarin aja atuh Rangga boncengan sama cewek, bisa aja itu pacarnya," timpal Nindi santai. Miftah spontan menggeleng. "Gak, Rangga kalau lagi deket sama cewek pasti bakalan cerita sama aku Nin, bakal bawa ceweknya main ke rumah buat dikenalin juga sama aku," jawab Miftah. Miftah di sini mulai merasakan keanehan karena dia sempat memanggil-manggil sang kakak, tapi Rangga sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Bahkan saat tadi sepeda motor Rangga menyalip sepeda motornya, Rangga bersiap seolah-olah tidak mengenal Miftah. Hal ini adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan oleh Rangga mengingat dia begitu menyayangi sang adik.
Miftah takut ada hal buruk yang akan menimpa Rangga kakaknya, apalagi tadi dia sempat melihat ada selubung tipis berwarna merah menyelimuti tubuh sang kakak. Disusul terciumnya aroma khas kembang kantil meskipun samar saat sepeda motor milik Rangga tadi sempat melewatinya. Bahkan kepala Miftah mendadak pusing ketika dia mencium aroma kembang kantil tersebut. Untunglah Miftah segera membacakan ayat-ayat pemagaran dalam hatinya sehingga rasa sakit di kepalanya perlahan berkurang lalu menghilang dalam waktu singkat. Pasti sudah terjadi sesuatu sama Rangga. Lalu Miftah memutuskan untuk mengikuti Rangga. Sedangkan Nindi yang pada awalnya merasa heran kini mulai mengerti duduk persoalannya. Dia tahu begitu besar rasa sayang dan juga rasa hormat Miftah kepada Rangga kakaknya yang kini menjadi pengganti mendiang orang tua mereka. Nindi yang juga ikut mengkhawatirkan kondisi Rangga memutuskan untuk tetap menemani Miftah. Singkat cerita, Rangga pun kini sudah sampai di rumah mewah milik Ningrum. Manilam memandang mereka berdua dari atas lantai 2 dengan sebuah senyum penuh kemenangan yang tersungging di bibirnya. Bagus, rupanya Ningrum sudah berhasil membawa calon tumbal baru untuk aku. Apalagi sepertinya pemuda itu masih perjaka. Ya, kerja bagus Ningrum, desis Manilam sambil terus memperhatikan Rangga yang tak ubahnya robot yang manut pada semua perintah Ningrum. Ningrum pun perlahan berjalan pelan masuk ke dalam ritual sambil menggamit mesra tangan Rangga. Setiap langkah Ningrum menebar aroma bunga kantil yang menusuk hidung, aroma mistis yang kental sontak menyelubungi rumah itu. Masuk yuk Kang, aku mah sudah lama nunggu kedatangan Akang. Ayo, mari kita habiskan malam ini dengan saling melepas rasa rindu yang sudah tidak lagi bisa terbendung. Ningrum semakin mengencangkan pegangannya ke pinggang Rangga. Tangan kanannya terulur meraih tangan kiri Rangga, kemudian menuntunnya masuk ke dalam kamar ritual. Rangga tidak menjawab apapun. Dia hanya terus mengikuti Ningrum. Tatapannya kosong, tak ubahnya sebuah robot yang dikendalikan oleh remote control. Sedangkan Manilam yang masih berdiri di atas lantai 2 dengan ujung matanya menatap tajam ke arah luar di mana rimbunnya jajaran pohon kantil di depan rumah Ningrum, dia melihat ada 2 orang yang diam-diam mengikuti Rangga dan Ningrum. Aku tidak menyangka nyali kalian berdua besar juga berani datang ke sini anak-anak bau kencur. Jangan menyesal kalau nanti kalian tidak bisa pulang dengan nyawa masih melekat di raga. Aku akan menjadikan kalian berdua tumbal aku yang berikutnya. Batin Manilam dengan senyum jumawa menghiasi bibir tipisnya. Manilam lalu meninggalkan tempat itu, membiarkan Ningrum menjalankan tugasnya. Ningrum yang sudah tahu apa tugasnya itu menggami tangan Rangga dengan erat dan juga mesra. Layaknya Rangga itu kekasih yang sudah lama dirindukan kehadirannya. Aroma bunga kantil semakin santer tercium. Bahkan saat Ningrum menyenderkan kepalanya ke dada Rangga, tiba-tiba saja dari arah atas kembali berjatuhan puluhan kuntum bunga kantil yang masih segar seperti baru saja dipetik. Kemudian disusul kemunculan untayan bunga kantil yang berbentuk ronca melingkari tubuh Rangga sedemikian rupa sehingga tubuh pemuda tampan itu secara gaib seolah seperti dibelit sedemikian rupa oleh ronca bunga kantil. Tak jauh dari sana, Nindi dan Miftah yang sejak tadi secara diam-diam mengikuti Rangga sedikit tertegun saat melihat tubuh Rangga yang secara gaib tiba-tiba saja sudah dibalut oleh untayan roncen bunga kantil yang awalnya terlihat segar tapi tiba-tiba sudah mengering. Hanya dalam waktu yang singkat, warna asli bunga kantil yang biasanya berwarna putih kini berubah menjadi coklat muda. Gawat Mip, jangan-jangan mah Rangga beneran mau dijadikan tumbal pesugihan sama perempuan itu. Segitunya ya tuh cewek, biar pengen cepet kaya dan awet muda, bisik Nindi dengan wajah terlihat mencemaskan Rangga sekaligus geram atas kejahatan yang dilakukan Ningrum.
Nindi bisa tahu kalau Rangga akan dijadikan tumbal pesugihan sebab dia juga mendapat penglihatan kalau Sukma Rangga akan diambil oleh seorang nenek-nenek setengah baya. Tapi Miftah tidak lantas menimpali pertanyaan Nindi. Pemuda itu menatap lekat ke arah rumah mewah berlantai 2 milik Ningrum yang kini berdiri megah di depan dia dan juga Nindi. Mata pemuda itu menatap penuh waspada ketika mata batinnya melihat ada banyak sosok makhluk halus dengan beraneka wujud tampak menatap dia dan Nindi seperti segerombolan hewan buas yang hendak memangsa buruannya. Pada awalnya Nindi yang merasa kesal dicuekin hendak menggebuk punggung Miftah dengan tas lempang yang dipakainya, akan tetapi gadis itu langsung mengurungkan niatnya ketika bola matanya ikut memindai ke bagian depan dan samping rumah Ningrum. Nindi ikut terbelalak sebab dia juga melihat apa yang sudah duluan dilihat oleh Miftah. Astagfirullahaladzim, kenapa ramai banget ya Mip? Udah kayak acara halal bihalal keluarga besar pas lebaran aja. Celetuk Nindi. Kedua mata gadis itu tidak berkedip sedikit pun menatap ke arah sosok-sosok astral yang sepertinya menjadi penjaga rumah mewah Ningrum. Namun ada satu sosok yang cukup menyita perhatian Nindi, yaitu sosok seorang perempuan yang memakai gaun pengantin berwarna hitam dan membawa sebuah payung berwarna hitam juga. Sosok perempuan itu berwajah pucat, tetapi sorot matanya memancarkan aura bengis dan dendam yang begitu menusuk. Sosok itu menatap lekat ke arah Miftah. Nindi menyikut lengan kiri Miftah. Mif, kayaknya sosok yang pakai gaun hitam itu naksir kamu deh. Masa iya dari tadi aku perhatiin dia terus aja ngeliatin kamu. Persis kayak cewek yang lagi ngagumin cowok gebetannya gitu. Seloroh Nindi. Miftah yang sedang dalam mode serius dan bersikap waspada merasa terganggu dengan candaan Nindi yang menurutnya sama sekali tidak lucu. Diam kamu radio butut. Situasi genting begini, kamu masih sempat-sempat ngajak bercanda. Lebih baik kita fokus mencari cara untuk menyelamatkan Kang Rangga, kata Miftah dengan nada jutek. Bukannya sadar kalau saat itu Miftah sedang tidak ingin diajak bercanda olehnya, Nindi malah semakin menjadi-jadi ingin menggoda sang sahabat. Siapa yang ngajak bercanda, Mip? Tuh lihat sendiri tuh, sosok perempuan berpayung hitam itu. Dari tadi nggak kedip-kedip mandangin kamu. Nggak kayak sosok-sosok lain yang ada di sana. Timpal Nindi seraya menunjuk ke arah sosok perempuan berpayung hitam yang masih menatap tajam ke arah Miftah. Sesekali sosok itu mengibas-ngibaskan rambut panjangnya yang kibas seakan sengaja ingin menarik perhatian pemuda indigo tersebut. Mau tak mau, Miftah pun jadi ikut mengarahkan pandangannya ke arah yang barusan ditunjuk oleh Nindi. Moga banget ditaksir sama Demit. Aku kan ganteng. Pasti masih banyak cewek-cewek di luar sana yang naksir sama aku. Ih, gila aja kalau harus bangga ditaksir Demit. Miftah refleks bergidik. Tentu saja, jawaban Miftah ini malah membuat Nindi menjadi ngakak. Makan tuh ganteng, sampai Demit aja naksir sama kamu. Terdengar tawan Nindi yang begitu renyah makin menambah nilai kecantikan dari gadis tomboy itu. Apaan sih kamu? Mendingan diem daripada ngomong tapi kelantur gitu. Nih, aku pencet hidung kamu nih biar waras sedikit, saut Miftah seraya langsung memencet hidung mancung Nindi dengan gemas. Terdengar pergi kesakitan Nindi. Gadis itu hendak membalas dengan memencet hidung Miftah juga, tapi teriakan Miftah membuatnya mengurungkan niat. Awas Nin, di belakang kamu, tegur Miftah seraya buru-buru tangan kanannya menarik tubuh Nindi ke dalam pelukannya. Nindi yang pada awalnya sewot menyangka Miftah mau modus memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ih, jangan deket-deket atuh. Kamu kan tadi habis makan semur jengkol. Sono-sono, jauhan. Mulut kamu bau jengkol tahu. Sungut Nindi sambil mencoba mendorong tubuh Miftah. Tapi Miftah yang sudah bertekad ingin menjaga gadis yang dicintainya dalam diam tersebut tidak menghiraukan ucapan dari Nindi. Tubuh jangkung pemuda itu kini malah semakin erat memeluk tubuh gadis itu. Pada awalnya kaki Nindi yang bebas hendak melayangkan tendangan ala karate ke arah kaki Miftah, tapi ketika gadis itu menyadari ada sebuah tangan dingin berbentuk cakar hampir saja mencakar punggungnya, Nindi pun kaget dan refleks menghadiahkan sebuah tendangan karate andalannya kepada sosok yang tiba-tiba saja menyerangnya itu. Ih, kurang ajar, beraninya nyerang diam-diam dari belakang, rutuk Nindi sewot.
Gadis indigo tersebut kini memutar tubuhnya ke arah depan hingga kini dia bisa melihat dengan jelas sosok yang tadi hendak membuatnya celaka. Dia adalah sosok perempuan yang memakai kebaya merah dengan sebuah pisau daging yang masih tertancap di perutnya. Nindi tentu saja sempat bergidik ngeri kala melihat penampakan sosok itu. Miftah yang tahu kalau Nindi meski seorang perempuan tapi memiliki keberanian di atas rata-rata kaumnya, membiarkan Nindi berduel dengan sosok perempuan berkebaya merah tersebut. Miftah sendiri terpaksa meladeni ajakan bertarung dari sosok Raja Genderuwo Ki Kliwon. Nindi dan Miftah sedang menghadapi pertempuran yang sangat sengit dengan para jin perewangan milik Manilam yang memang sengaja dikerahkan untuk menghabisi keduanya. Miftah dan Nindi berdiri saling memunggungi dan saling melindungi ketika sosok perempuan pemakai kebaya merah tersebut dengan sebuah pisau daging yang masih tertancap di perutnya memilih Nindi sebagai lawannya. Miftah sendiri dipilih oleh Ki Kliwon sang Raja Genderuwo. Makhluk astral yang belum lama ini berhasil menghabisi nyawa Ki Cahyo tampak begitu percaya diri kalau dia akan berhasil mengalahkan pemuda indigo tersebut dengan mudah. Bahkan Ki Kliwon cenderung meremehkan karena melihat usia Miftah yang relatif masih muda. Aku tidak biasa bertarung dengan bocah ingusan sepertimu, tapi kupersilakan kau untuk menyerang lebih dulu, wahai bocah. Pastikan kau kerahkan semua kemampuanmu agar aku tidak terlalu merasa berdosa saat mencabut nyawa busukmu, kata Ki Kliwon meremehkan Miftah seraya melipat kedua tangannya yang besar dan berbulu itu di atas dadanya. Tatapan Raja Genderuwo itu terlihat nyata meremehkan Miftah. Miftah yang tahu jika kemampuan dirinya diremehkan oleh pihak lawan sama sekali tidak melakukan hal yang sama. Pemuda itu justru mengambil sikap waspada dalam hatinya. Justru Miftah mengkhawatirkan Nindi, ya karena Miftah tahu Nindi kalau bertarung dengan makhluk astral dan sejenisnya suka tidak memakai perhitungan. Gadis itu akan langsung menyerang secara membabi buta tanpa memperhitungkan berapa banyak energi murninya yang akan habis terkuras. Semoga Nindi bisa mengatasi si sosok kebaya merah. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau sampai Nindi dikalahkan oleh sosok itu, gumam Miftah dalam hatinya. Namun tiba-tiba saja sebuah bentakan mengagetkan lamunan pemuda bertubuh cangkung tersebut. Bocah ingusan bau kencur, tadi aku suruh kamu untuk lebih dulu menyerang, bukannya melamun. Suara bentakan dari Ki Kliwon sontak mengagetkan Miftah dari lamunannya. Miftah yang merasa ditantang refleks mengeluarkan sabuk sakti senjata andalannya. Aneh bin ajaib, wajah Kliwon langsung berubah bias saat ia melihat senjata tersebut dilecut-lecutkan oleh Miftah ke sisi kiri dan kanannya. Ki Kliwon tiba-tiba saja berjalan tersurut mundur. Sebaliknya Miftah malah terus melangkah maju, sementara tangan kanannya masih terus melecut-lecutkan sabuk sakti tersebut sehingga beberapa kali terlihat percikan api berwarna kuning bercampur merah menyala yang dikeluarkan oleh sabuk sakti tersebut. Rupanya aura yang ditimbulkan oleh kehadiran sabuk itu terasa begitu mencekam sang Raja Genderuwo. Maju, maju kamu makhluk berbulu, biar aku habisi saat ini juga, teriak Miftah dengan wajah garang. Ki Kliwon mendengus kesal dan langsung merangsek maju ke hadapan pemuda indigo tersebut. Satu tangan yang besar dan berbulu lebat diarahkan ke leher Miftah dengan maksud hendak mencekram lalu mematahkan leher Miftah, sedangkan satu tangan yang lain mengincar perut pemuda itu dengan maksud hendak menjebol perut Miftah dengan tangannya yang berkuku panjang dan berwarna hitam. Sang Raja Genderuwo sepertinya begitu bernafsu ingin menghabisi Miftah dalam waktu yang singkat. Namun Miftah yang sudah memiliki cukup banyak pengalaman dalam menghadapi sosok astral yang berwatak buas seperti Ki Kliwon malah lebih memilih tetap berdiri tegak di tempatnya semula. Ya, itu adalah taktik dari Miftah untuk mengecoh lawan sekaligus menghemat energi murninya agar jangan sampai banyak terkuras dalam waktu singkat.
Tepat ketika kedua tangan Kekliwon hampir menyentuh perut dan lehernya, secepat kilat Miftah langsung melecut bagian wajah sang Raja Genderuwo menggunakan sabuk sakti miliknya. Berkali-kali Kekliwon yang memang sudah salah strategi pun menjadi murka saat wajahnya terluka parah. Saat terkena cambukan sabuk sakti tadi, tubuh besarnya langsung terjajar beberapa langkah mundur ke arah belakang, sedangkan kedua tangannya urung mengincar leher dan perut Miftah, tapi dipakai untuk menutupi wajahnya yang kini terluka parah. Ah, sial, ternyata bocah bau kencur ini sakti juga. Sampai kedua mataku terluka parah begini. Ah, perih, rutuk Kekliwon. Tetesan darah berwarna kehijauan perlahan mengujur dari kedua matanya hingga membuatnya meraung-raung kesakitan. Miftah biasanya tidak pernah ingin menyerang musuh yang sudah lemah kondisinya, namun kali ini dia terpaksa harus segera menghabisi Kekliwon. Pasalnya saat tadi tangannya tanpa sengaja menyentuh tubuh sosok Raja Genderuwo tersebut, tiba-tiba saja Miftah mendapatkan penglihatan kalau Kekliwon sudah tega menghabisi seorang laki-laki tua yang sudah tidak berdaya dengan menginjak kepalanya hingga rengka menjadi dua. Miftah tidak tahu kalau yang dihabisi nyawanya oleh Kekliwon sebelumnya adalah Ki Cahyo, dukun bayaran dari mendiang Busarni, kakak ipar Ningrum. Dengan diawali membaca basmalah dan takbir, Miftah meninju wajah dan dada Kekliwon berkali-kali dengan menggunakan tangan kirinya yang mengandung ajian si Raja Keling yang terkenal sangat mematikan. Terdengar lolongan kesakitan dari Kekliwon sampai akhirnya tubuh besarnya pun roboh, kemudian tak lagi bergerak. Sosoknya pun berubah menjadi kabut tipis yang perlahan naik ke atas lalu menghilang. Miftah bernafas lega. Alhamdulillah, sekarang saatnya aku harus membantu Nindi nih, ucapnya sambil berlari masuk ke arena pertarungan. Nindi yang sedang terdesak melawan sosok perempuan memakai kebaya merah dengan sebuah pisau daging yang masih tertancap di perutnya. Nindi yang terlalu bernafsu ingin segera menghabisi sosok itu terlalu banyak mengeluarkan energi murninya sehingga membuatnya menjadi cepat kelelahan. Apalagi Nindi bertarung memakai raga kasarnya, bukan raga halus, sehingga butuh tenaga ekstra bila ingin menumbangkan lawannya. Miftah yang sempat merasa khawatir melihat kondisi Nindi yang mulai menurun pancaran energi murninya, segera mengambil alih posisi Nindi tepat ketika sosok perempuan itu dengan kecepatan tinggi mengarahkan kedua tangannya yang berbentuk cakar ke arah mata Nindi dengan maksud hendak mencongkel kedua bola matanya. Miftah dengan sigap menendang kedua tangan sosok itu dengan kaki kanannya, tapi sayangnya sosok tersebut rupanya memiliki level kekuatan di atas Kekliwon. Makanya tendangan dari kaki kanan Miftah meskipun sudah dialiri energi penuh tetap tidak bisa menjatuhkan lawan. Sosok itu malah tersenyum menyeringai menatap Miftah dengan seringai meremehkan. Kupikir kau akan bisa menumbangkan aku hanya dengan tendangan murahanmu itu, bocah. Kau salah besar. Diakhiri ucapannya dengan tertawa mengigik. Sepertinya kita harus menyatukan kekuatan kita di MIP. Sosok ini sepertinya terlalu kuat untuk ditumbangkan bila hanya kita lakukan sendirian, kata Nindi yang terlihat sudah mulai kelelahan. Peluh terlihat mulai membasih wajahnya. Hal ini membuat Miftah jadi tak tega karena bagaimanapun dia sangat menyayangi Nindi, meskipun dia belum punya keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya secara langsung. Miftah menjawab dengan anggukan. Mereka memutuskan untuk menyatukan dua kekuatan dahsyat, ajian Ki Raja Keling yang dimiliki Nindi di tangan kanannya dan Miftah di tangan kirinya. Hal ini pernah mereka lakukan sebelumnya saat menumbangkan sosok Genderuwo yang ada di pohon beringin dekat kampus mereka. Melihat Miftah dan Nindi yang langsung menyatukan dua telapak tangan mereka sambil membacakan doa Nabi Yunus, sosok perempuan berkebaya merah itu malah mencibir. Dasar bocah labil, kalian pikir dengan menyatukan kekuatan kalian berdua maka bisa akan mengalahkan aku?
Jangan mimpi, aku si Nyai Kabaya Berem belum terkalahkan oleh siapapun, ejeknya. Bahkan sosok itu malah bersikap seperti sengaja menantang Miftah dan Nindi saat kedua indigo yang bersahabat sejak SMA itu secara serentak melompat ke arah sosok itu, kemudian hendak meninju dada lawan. Bukan menghindar, tapi sosok itu masih dengan senyum yang mengejek, malah hanya diam, tidak berusaha menghindar apalagi melakukan perlawanan. Akibatnya fatal ketika kedua tangan pemilik ajian Raja Keling yang mematikan tersebut meninju dada sang lawan. Tiba-tiba saja sosok itu muntah darah berwarna hijau dari mulutnya. Cairannya terlihat kental berbentuk gumpalan. Tak sampai di situ, bagian dadanya yang terkena tinju Miftah dan Nindi langsung bolong dan terbakar. Menyadari kebodohan yang sudah menganggap remeh kekuatan kedua remaja tersebut, sang sosok perempuan hanya bisa melolong kesakitan sebelum tubuhnya tercabik-cabik dari dalam lalu berubah menjadi asap. Miftah dan Nindi akhirnya sama-sama terduduk lemas. Sepertinya pertarungan tadi benar-benar menguras energi murni dan stamina keduanya di luar dugaan. Setelah tumbangnya Ki Kliwon dan sosok perempuan berkebaya merah tadi, sosok-sosok lain yang tadinya begitu jumawa menunjukkan wujud mereka kepada Nindi dan juga Miftah malah tiba-tiba menghilang secara bersamaan. Kayaknya sosok-sosok lain itu levelnya berada di bawah kita deh, Mif. Makanya langsung kabur lihat dua rekannya tumbang. Celetuk Nindi. Ya, sepertinya sih iya. Miftah menjawab singkat. Tiba-tiba saja wajah Miftah mendadak seperti terselubungi kabut. Kamu kenapa? Kok mukanya muram gitu? Tumben, tanya Nindi seraya menggeser duduknya agar bisa lebih dekat dengan laki-laki pujaan hatinya tersebut. Aku takut hal buruk menimpa Arangga, Nin. Takut kalau dia udah ditumbalin sama cewek yang tadi, saut Miftah yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ya udah, kita langsung aja barengan masuk ke rumah itu. Kita cari Arangga di sana yuk, ajak Nindi. Miftah hanya menjawab dengan anggukan kepala. Namun, baru saja Miftah berdiri, tiba-tiba saja dia mendengar suara teriakan dari Nindi. Mip, lihat deh, itu kayaknya Arangga deh. Tapi kok kayak lagi digendong sama seseorang ya? Ucap Nindi yang menunjuk ke arah pintu depan rumah Ningrum, di mana dia melihat Rangga yang dalam kondisi pingsan sedang digendong oleh laki-laki parubaya. Miftah spontan memalingkan wajahnya ke arah yang sudah ditunjuk oleh Nindi. Kedua mata pemuda itu langsung membulat. Ki Jalu, gumamnya merasa heran sekaligus bingung. Tanpa membuang waktu, Miftah segera berlari ke arah laki-laki parubaya yang masih menggendong tubuh Rangga. Nindi mengikuti langkahnya dari arah belakang. Selesai. Wow, luar biasa. Bener juga kan. Berarti kemarin adalah Miftah yang diincer nih sama si Ningrum nih. Salah sasaran dia ya. Dia mengarahkan sasarannya kepada Miftah, tapi akhirnya dialihkan ke Rangga, kakaknya. Sama aja. Akhirnya Miftah dan Nindi datang. Di sini bagaimana kepedulian Miftah ya? Karena kakaknya dong mau dijadiin tumbal ya, dihajar tuh semuanya tuh. Makin penasaran aja di sini nih. Besok bagaimana ya kelanjutan kisahnya? Apakah Miftah berhasil menyelamatkan sang kakak daripada jeratan Ningrum nih, wanita pencari tumbal Bunga Kantil, dan yang mana Ningrum dalam perjalanannya dibantu oleh Mak Nilam, dukunnya yang raja tega banget, yang udah bunuh siapa aja dia tuh, Bu Sarni yang kemarin, terus suaminya dari Ningrum sendiri, bahkan dukun Suruhan Bu Sarni disikat juga sama dia. Makin seru aja. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ila Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya,
Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk suara atau voice note, boleh dalam bentuk tulisan, bebas. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, mohon bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.